Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini untuk pertama kalinya podcast Media Center PCNO Kabupaten Nganjuk didatangi tamu agung yaitu Bapak Dr. Muhammad Ali Anwar. Siap. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, kuat, apalagi menghadapi puasa maka harus semangat. Semangat. Harus semangat. Menghadapi puasa harus semangat. Tipsnya untuk semangat itu apa Pak sederhananya? Ya, hidup ini kita nikmati. Ya, kita ini kan harus mensyukuri terhadap apa yang sudah kita terima dari Allah. Ya, kita masih bisa bertemu dengan yang lain. Terus perjalanan kita nikmati, tidak usah susah-susah. Kalau susah-susah itu menjadi tidak enak. Yes, pokoknya kita setiap hari senang, bersyukur, susah, maka disitulah kita yakin akan ditambah nikmat terus, kenikmatan tidak susah itu. Tipsnya semangat adalah banyak senang, tidak boleh susah. Iya. Ya gitu ya. Mantap. Tips dari Pak Dr. Ali untuk tetap semangat menghadapi bulan suci Ramadan dan bulan-bulan berikutnya. Kalau boleh tahu Bapak Ali, kegiatan PCNO Kabupaten Nganjuk selama bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah ini apa saja Bapak? Baik, kita ini adalah kepengurusan yang berjalan kalau dilihat dari sisi waktu dimulai konferensi itu sekitar 9 bulan lah. Kita belum ada 1 tahun. Nah, kalau dilihat dari sisi pada saat pelantikan kita baru sekitar 6 bulanan. Nah, kebetulan dalam perjalanan belum ada setahun ini ketemulah yang namanya puasa Ramadan. Nah, di dalam puasa Ramadan adalah tujuannya untuk meningkatkan ketakwaan, keimanan yang itu bisa dilalui dengan media individu diri seseorang maupun melalui dengan cara bersosial. Nah, disinilah akhirnya saya yang kebetulan dipercaya untuk menjadi sekretaris PCNO Kabupaten Nganjuk, maka tahun ini meramu beberapa program. Nah, dari beberapa program itu kita membuat 8 program dan tidak 8, sebenarnya 9 program. 9 program. 9 program. Nah, cuman yang tertulis ini 8. Yang satu ini tidak usah kita tulis. Nah, ini tidak usah kita tulis. Karena nanti yang satu itu pasti niat. Nah, niat itu tidak usah ditulis, kita Dan kan itu sudah dan hafal. itu program Pak ya. Nah, itu program yang berangkat dari individu. Karena Bisa memang bersama-sama dengan bilangan kelompok. 9 itu sangat dekat dengan Iya, NU Bapak ya. kita ini pokoknya berapapun jumlahnya, pokok harus digenapkan 9. Karena identik NU itu ya 9, bintangnya saja 9, ya kan? Nah, ini menjadi bagian bahwa identik ciri khas itu 9. Nanti kalau punya hotel harus bintang 9. Bintang 9, siap. Dan program kerja pertama justru adalah niat dan itu tidak ditulis dalam program kerja. Iya. Karena menjadi program individu Pak ya. Individu dan secara individu bersatu menjadi kelompok. Niat Dan bersama-sama. melahirkan 8 program Iya, kerja. Bisa betul. disebutkan Pak? Apa Baik. saja? Program yang kita konsep selama Ramadan ini adalah ada 8. Maka saya juga harus kerepek. Karena kalau menghafalkan ini nanti lupa hafalan surat pendek ketika mau ngimami tarawih. Siap. Nah, yang pertama adalah ada yang disebut dengan tadarus Ramadan. Nah, tadarus Ramadan, yang kedua adalah ngaji kitab menyongsong berbuka. Jadi berbuka itu jangan tidak berkegiatan yang baik, yang positif. Maka ini kita buat program ngaji kitab menyongsong Ramadan. Yang pertama tadi adalah tadarus Ramadan. Ini nah, terus ada lagi ngaji moderasi beragama. Nah, ini karakteristiknya NU itu ya Moderasi. hidupnya itu moderasi, walaupun orang sering menyatakan itu tradisional. Udah sekarang sudah moderasi ini. Nah, terus yang keempat adalah ada dialog safari Ramadan. Yang kelima ada gerakan peduli Ramadan, ada tadarus budaya, ada gerakan dakwah
safari Ramadan, dan ada nanti yang dinamakan program sahur bersama. Kalau kita ulas satu persatu Bapak, kegiatan tadarus Ramadan itu dilaksanakan oleh siapa dan tempatnya ada di mana? Ya, baik. Jadi begini, ini sesungguhnya berangkatnya adalah kita ini di PCNU itu kan memiliki tubuh besar. Jadi ada PCNU, di dalam PCNU itu ada 19 lembaga. 19 Ya, ada lembaga. 11 banom. Jadi ada lembaga, ada banom. Nah, dari masing-masing ini adalah mereka kita ajak bergiat bersama-sama. Nah, yang program pertama yang Tadarus Ramadan ini adalah program yang dijalankan oleh Jamiatul Qura wal Hufat. Ini Badan adalah otonom. badan otonomnya PCNU, salah satu badan otonomnya PCNU. Nah, Tadarus Ramadan ini JKH dan Jamiatul Qura wal Hufat itu ada kerjasama dengan pemerintah daerah. Nah, di pemerintah daerah ada kerjasama dengan JKH ini, maka namanya Tadarus Ramadan ini dilaksanakan setelah tarweh malam. Nah, tempatnya adalah di pendopo nanti. Nah, di sana setiap malam itu akan ada Tadarus Ramadan, yang darus adalah, yang ngaji adalah para Jamiatul Qura wal Hufat nanti bersama-sama dengan pemerintah daerah. Ini salah satu program di samping amal ibadah individu mereka membaca Al-Quran, tapi juga program kolaborasi dengan pemerintah daerah. Dan ini boleh dihadiri oleh umum Bapak ya? ya boleh saja, karena untuk mensimak, namanya Mensimak. apa, mustameknya, jadi menyimak ini boleh-boleh saja. Tapi biasanya para sahabat, para teman semuanya itu rata-rata kan juga sudah memiliki program di rumah. Siap. Ya, mereka ini saya yakin memiliki program tadarus sendiri juga. Nah, ini mungkin ini nanti kita cek apakah itu ada sender online-nya. Nah, ini nanti kita cek, karena di pemerintah daerah kan punya radio Ersal, juga punya yang namanya media tersendiri di situ lah. Barangkali kalau di sender bahasanya itu dinaikkan di media itu bisa diikuti di situ pula. Cuman saya belum tahu, belum cross check, baru koordinasi dengan mereka bahwa beliau-beliau ini akan melakukan kegiatan ngisi Ramadan dengan cara tadarus Al-Quran bersama pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk. Mantap Pak, mantap. Mantap sekali. Jadi program pertama adalah Tadarus Ramadan yang dilaksanakan oleh para pengurus Jamiatul Qura wal Hufat Kabupaten Nganjuk. Kemudian para musta'innya boleh dari umum, lokasinya ada di Pendopo Kabupaten Nganjuk, tempatnya setelah sholat tarawih. Ya. Oke. Untuk kegiatan nomor 2 Bapak, ngaji kitab kuning menyongsong berbuka puasa. Kegiatannya di mana Bapak? Ya, baik. Ini syaratnya adalah harus puasa. Karena Harus berbuka. puasa. Karena nanti menyongsong berbuka dengan ngoyo-ngoyonya menyongsong, setelah ditanya, kamu puasa enggak? Kalau enggak itu kan kacau. Namanya tidak menyongsong. Mengapa kamu enggak buka duluan? Nah, jadi nanti untuk kegiatan berbuka, menyongsong berbuka, ini adalah yang menyelenggarakan kegiatan ini adalah badan otonom yang paling muda. Yang paling muda itu maksudnya anggotanya muda-muda. Mudah-mudah. Ini ada IPNU IPPNU. Nah, ini diselenggarakan oleh pengurus cabang IPNU IPPNU bersama-sama pengurus anak cabang di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Nganjuk. Bergiliran Bapak ya. Ini nanti mereka diolah tersendiri, entah nanti polanya seperti apa, tapi diolah tersendiri melibatkan PAC IPNU IPPNU se-Kabupaten Nganjuk. Nah, tempatnya di sini nanti di pengurus cabang, di kantor cabang, di kantor PCNU. Dulu sesungguhnya belum di sini, ini di Masjid Jali dulu. Sekarang untuk sementara tahun ini saya minta di sini. Nah, nanti setelah masjidnya PCNU jadi yang di barat, nanti akan pindah ke sana. Nah, ini akan dilakukan nanti yang ngisi ngaji adalah salah satu jajaran Surya, yaitu Kiai Abdul Wahab Khoyubi. Beliau putranya Mbah Yub, ngaji mendampingi mereka, dan nanti akan ngaji salah satu kitab kuning.
Nah, nanti ngajinya itu adalah di sini di fasilitas ada sound salon ya. Kalau ngaji tidak ada salonnya kan tidak enak. Nah, nanti juga akan di media sosial kan. Jadi nanti ada live-nya YouTube-nya miliknya PC IPNU IPP NU. Nah, Kabupaten Nganjuk. ya Kabupaten Nganjuk. Lah, kalau JK ya tadi kan sana pemerintah daerah ya. Pemerintah Kalau daerah. ada live yang melive-kan sana. Yang sini nanti adalah melalui media sosialnya milik PC IPNU Kabupaten Nganjuk. Dan Nanti bisa dinikmati oleh masyarakat umum. bisa, jadi nanti terbuka luas dimanapun tempatnya. Bahkan kalau tempatnya di langit juga bisa. Kan selama bisa menjangkau dari live itu kan itu. Siap. Mantap Bapak. Ya memang untuk bahkan semua warga Nahdliyin itu tidak lepas dari ngaji kitab kuning terutama pada bulan suci Ramadan. Ya. Kadang juga ada ngaji kilat Bapak ya, pondok Ya. pesantren kilat gitu. Ya. Dan itu program yang sangat baik. Kemudian yang ketiga ada ngaji moderasi beragama. Oh. Moderasi beragama ini maksudnya bagaimana Bapak? Baik, jadi begini, ini adalah salah satu program yang ini sesungguhnya program baru juga. Ini idenya kan begini idenya. Idenya kita bagaimana bisa mempercepat proses pemahaman agama itu tidak radikal. Pemahaman agama itu ya dipahami bagaimana seperti konsep Nahdlatul Ulama. Konsep Nahdlatul Ulama itu kan ramah, menghargai yang lain, bahkan lawan pun disuruh menghargai kalau di NU itu. Bahkan disuruh selalu kusnudon. Iya, Nah, siap-siap. ini adalah konsep yang paling menghargai. Makanya mereka para warga yang lain, ya NU yang pinggir lah kira-kira. Ini yang bisa menemani adalah orang-orang NU. Ya mereka kadang sholat, kadang tidak, yang bisa menemani juga orang-orang NU. Ini menghargai. Karena urusanmu, urusaku, tapi kalau bisa diajak bagaimana kita beragama bersama-sama. Nah, maka ini konsepnya yang kita tuju moderasi beragama ini adalah sekolah-sekolah. Jadi nanti ada di madrasah, ada di sekolah. Kalau di pondok pesantren selesai karena kitabnya itu sudah nilainya moderasi semua lah. Nah, terutama sekolah di sekolah-sekolah umum. Ini nanti mereka kita ajak bagaimana ngaji moderasi beragama yang betul, nilai-nilai agama yang pola-pola NU itu biar dikenal. Mereka akhirnya menjadi anak-anak yang toleran, anak-anak yang bisa menghargai, anak-anak yang di dalam dirinya itu tidak membenci negaranya, tapi bagaimana bisa mencintai negaranya. Nah, ini ada dua kelompok. Nanti di madrasah ini yang akan mengadakan, yang akan mengawal itu adalah LP Ma'arif. Jadilah. Sedangkan yang di sekolah, terutama yang di sekolah-sekolah umum yang negeri atau ini nanti ada tim dari PCNU. Nah, ini penting karena mereka usia-usia anak-anak SMA, anak-anak mereka yang masih labil harus kita jemput, harus kita kasih tahu bahwa biar tidak salah dalam beragama. Karena ketika salah beragama itu mesti keliru wong salah. Nah, kita ini bagaimana menyuguhkan, menyodorkan bagaimana mereka ini ending akhirnya mencintai agamanya tapi sekaligus mencintai negaranya. Ini menjadi bagian. Nah, wa akhiru dakwahum. Akhirnya dia ini akhirnya adalah bagaimana bisa masuk surga yang benar. Nanti surganya seperti yang diceritakan di sana, ada bidadari cantik sehingga segera mati saja. yang tidak seperti itu, yang tidak melalui bom-bom lah kira-kira. Siap. Nah, ini menjadi bagian penting bagi. Penting sekali Pak itu, betul sekali. Jadi memang kegiatan moderasi beragama untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik Pak, terutama tingkatan SMP atau SLTP atau MTS dan tingkatan SMA atau SMK atau MA. Iya. Sekaligus jika diterapkan di ibtidaiyah juga monggo. Karena anak-anak semacam itu harus ada pengalaman. Jadi secara teori edukasi itu harus dikasih masukan-masukan pengalaman yang positif. Sehingga dari pengalaman-pengalaman tersebut membuahkan pengetahuan dan pengetahuan itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terutama mencintai negara, tidak membenci negara sekaligus beragama. Siap. Itu yang kita tuju. Siap. Oke, terima kasih Bapak. Untuk berikutnya nanti kita
lanjutkan pada sesi berikutnya. Akhir kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.